akan kita bahas kandang apa saja yang kita butuhkan. Nah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung ini, saya sarankan nih kawan-kawan untuk menonton dari awal nih. Tinggal lihat di deskripsi, itu saya sudah bikin list videonya. Video yang sudah upload ada linknya. Kalau belum ada linknya berarti videonya masih dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada. Kawan-kawan, pada video sebelumnya ini kita sudah membahas terkait siklus beternak ayam kampung mulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kawan-kawan mungkin bertanya, Bang, kira-kira untuk menjaga siklus itu tetap jalan, kita itu butuh berapa kandang sih, Bang? Dan kandang apa saja? Nah, inilah video ini itu akan kita bahas kandang apa saja yang kita butuhkan. Nah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung ini, saya sarankan nih kawan-kawan untuk menonton dari awal nih. Tinggal lihat di deskripsi, itu saya sudah bikin list videonya. Video yang sudah upload ada linknya. Kalau belum ada linknya berarti videonya masih dalam proses. Oke kawan-kawan, untuk menjaga siklus ayam kampung itu kita membutuhkan kandang, beberapa jenis kandang. Yang pertama kita bahas, kita mesti memiliki kandang indukan. Berapa sih, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kandang indukan? Nah, ini saya harus disclaimer dulu nih kawan-kawan. Pembuatan kandang indukan ini tergantung kondisi cuaca kita, karena di setiap daerah kan beda-beda. Ada tempat kawan-kawan itu yang panas. Nah, kebetulan di tempat saya beternak di kampung saya ini kan udaranya lumayan dingin ya, sejuk, sehingga kandangnya itu berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin tinggal di daerah yang panas. Oke, ini referensi ya kawan-kawan, nanti disesuaikan. Yang pertama, luas kandang. Untuk satu koloni, 1 ekor jantan, 5 ekor betina. Kebetulan saya itu memiliki kandang panjangnya itu sekitar 3 meter. Lebarnya itu ya kurang lebih 2 meter lah. 2 kali 3. Dalam teori sebetulnya ini bisa dimasukkan 2 ekor jantan, 10 ekor betina. Namun karena ya mumpung induk kita masih sedikit, jadi ya sudahlah kita kasih dia 1 ekor jantan, 5 ekor betina. Bagi kawan-kawan yang mau bangun baru, itu untuk 1 ekor jantan, 5 ekor betina itu bisa di luas kandang dengan ukuran 2 meter kali 1,5 sepertinya sudah cukup. Karena kita juga lagi merencanakan untuk membuat kandang indukan, dan insya Allah kita akan bikin luasnya seperti itu. Nah, terkait atap, ini juga harus dibedakan. Karena kebetulan di tempat saya ini udaranya sejuk, lumayan dingin, itu tidak apa-apa terlalu rendah, cukup rendah. Tapi kalau kawan-kawan yang di daerah panas itu harus agak tinggi, dan kalau bisa itu dikasih genteng. Kawan-kawan bisa menjadi referensi nih antentinnya. Saya mention nih ke channelnya Peternak Muda, itu beliau di sana bikin kandang indukan yang bagus. Itu luar biasa. Menurut saya itu bisa jadi referensi kawan-kawan yang memiliki cukup dana. Nah, yang kedua perlu diperhatikan, ini harus ada ventilasi. Nah, kebetulan ini kemarin tutup pakai bambu semua kawan-kawan. Jadi saya saya kasih ventilasi udara supaya keluar masuknya udara itu menjadi lancar, sehingga ayam kita terhindar dari penyakit. Nah, selanjutnya kita kasih tempat dia bertengger. Ini ya kalau terkait ukurannya ini bisa disesuaikan lah. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Ini buat ayam bertengger. Ini tidak ada standarnya lah kawan-kawan. Selanjutnya alas kandang. Nah, ini
alas kandang harus kering kawan-kawan. Ini harus diperhatikan, alas kandang harus kering dan dikasih sekam padi. Oke kawan-kawan ya. Terus tempat minum, terus nah ini tempat makan. Kenapa tempat pakannya ini saya bikin pakai paralon? Karena sebelumnya kita pakai ini kawan-kawan, pakai kotak dari triplek, itu ternyata banyak sisa. Ya, sisanya itu susah ayam makan di sana, terus juga di ayamnya itu nyakar-nyakar lah istilahnya itu. Nah, sehingga kita ganti dengan paralon, ini lebih efektif, pakan tidak banyak terbuang. Ini habis semua. Ini tadi kita sudah kasih pakan. Oke, ini untuk kandang indukan. Oh ya, untuk dinding itu juga disesuaikan dengan situasi daerah. Kalau udah dingin, daerah dingin itu kalau bisa rapat ya, tapi ventilasi udara, tempat udara keluar masuk harus tetap ada. Nah, ini mau di atasnya itu kawan-kawan kasih kawat ram juga nggak masalah. Yang penting mungkin sekitar 2 meter lah, 2 meter itu harus rapat. Nah, itu saya tambahkan itu kita tambahkan terpal untuk supaya malam tidak terlalu dingin. Nah, itu terus kita kasih lampu. Nah, lampu ini sesuai kebutuhan karena untuk malam ayam juga butuh pencahayaan ya kawan-kawan ya. Ya, biar ayam juga nyaman. Oke, untuk saat ini kita punya 3 kandang indukan kawan-kawan. Yang satu ini masih kita isi pulet-pulet kita. Mudah-mudahan nanti ya sekitar 2 bulan lagi mulai buang telur nih kawan-kawan. Yang produktif cuma 2 koloni. Oke, itu kandang indukan. Kita masuk ke kandang box magic. Oke kawan-kawan, ini kandang box magic kita. Untuk menjaga siklus 10 ekor indukan, kita sepertinya kita cukup punya 1 box magic, tapi kita bagi 3, 1, 2, 3. Berapa ukurannya? Panjangnya itu 2 meter sedangkan lebarnya itu sekitar kurang lebih 90 cm. Nah, satu kotaknya itu bisa diisi, saya pernah isi itu sekitar 30-35 itu selama 2 minggu 3 minggu itu masih aman lah, cukup aman ya. Oke, ada yang mungkin bertanya, Bang, saya tidak punya modal nih untuk bikin kandang box seperti ini, mungkin belum cukup dana nih, apakah ada solusinya? Ada kawan-kawan. Kawan-kawan beli itu, bukan beli, cari kardus rokok yang besar itu kawan-kawan. Itu nanti kawan-kawan kasih lampu, kasih ventilasi udara sedikit, tempat keluar masuk udara, oke jadi. Cuman itu kan untuk bisanya untuk sementara, paling bertahan berapa lama itu kan juga ya, namanya juga kardus kan, kena air juga ini. Tapi untuk darurat it's okay, tidak masalah, karena dulu saya pernah menggunakan itu kawan-kawan ya. Nah, terkait box magic ini juga tidak ada sebetulnya standarnya kawan-kawan ya. Standarnya ada lah, tapi berdasarkan pengalaman ini sebetulnya tergantung kita. Ada yang di depannya ini dikasih kawat ram ya, nanti pas malam ditutup, dibikin tutupnya pakai terpal atau kain atau apa, itu juga bisa. Kebetulan saya punya yang tertutup ini dulu bekas saya ternak puyuh kawan-kawan. Jadi ya daripada bikin lagi, kita gunakan yang ada saja. Nah, kita lihat ke dalam nih kawan-kawan. Selanjutnya kita akan kasih koran. Ini karena di bawahnya ini kan kawat ram, jadi untuk anak ayam yang baru menetas itu biasanya ya kurang nyaman lah kita alasi dengan koran. Nah, Bang, kenapa harus koran? Karena koran ini gampang hancur, jadi begitu 2 minggu dia akan sudah bolong-bolong, nanti udara akan lewat di sana, kita tinggal angkat ya, praktis aja lah. Mau dialas pakai apapun juga boleh, tapi ya saya sarankan ya cukuplah pakai koran. Nah, terus juga kita kasih bola lampu 24 jam. Ini bola lampu 5 watt yang cangkangnya besar. Beda dengan lampu kita di mesin tetas, ini yang cangkangnya besar.
itu kalau secara teori, secara standarnya itu suhunya berkisar antara 3 sampai 35 derajat Celcius. Nah, tapi gampang saja kawan-kawan kita ngelihatnya, ketika ayam bergerombol seperti itu berarti itu suhunya kurang. Nah, ini bergerombolnya ini karena kekenyangan nih kawan-kawan ya, bukan karena kedinginan. Nah, ketika dia udah menyebar itu tandanya suhunya sudah pas, atau jangan sampai terlalu panas. Ya cukuplah satu bola lampu dengan luas segini. Dan juga sebetulnya dikasih lampu ini supaya nggak bergerombolan, supaya tidak ada yang mati terhimpit nih kawan-kawan ya, karena dia tidurnya bergerombolan nanti ada yang kakinya itu pengkor lah istilahnya ya, jangan sampai itu. Oke, untuk makanan mungkin 3 hari pertama kita tabur lah di atas korannya, nanti kita kasih tempat pakan. Oke, mungkin itu untuk kandang box ya, tidak harus seperti ini, itu kreasi kawan-kawan sendiri, yang penting suhunya diperhatikan. Oke, selanjutnya kita pindah ke kandang selanjutnya ya. Untuk siklus kita cukup, siklus 10 ekor induk kita cukup lah punya kandang segini ya. Oke, kandang selanjutnya. Oke kawan-kawan, ini kandang selanjutnya. Untuk menjaga siklus ini kita minimal punya 2 kandang. Saya nyebutnya sih kandang remaja kawan-kawan ya, nggak tahu lah ini kita kasih nama apa ya, terserah lah ya. Apa yang membedakan ini dengan kandang box DOC tadi nih kawan-kawan, secara luas sama ya, satu sampai dari sini sampai sini 2 meter ya, lebarnya 90 cm. Cuman kita tidak kasih pembatas kawan-kawan, biarlah ayam agak luas lah istilahnya itu. Nah, kita hanya menutup atasnya saja ya. Ini mohon maaf nih agak kotor karena ya maklumlah di kandang tenaga agak terbatas. Oke, yang membedakan sekeliling ini kita kasih kawat ram, lantainya kawat ram, sekeliling kita kasih kawat ram. Nah, kenapa ini cukup ini bang, ini kenapa hanya 2 kandang sedangkan kandang boxnya itu 3 kotak. Nah begini kawan-kawan, selisih 1 minggu ini pengalaman saya pribadi itu perbedaan ukurannya itu tidak terlalu jomplang lah, sehingga selisih 1 minggu bisa kita gabung dalam 1 kandang ini. Ini mungkin ini udah 2 generasi nih kita masuk sini, nggak terlalu mencolok lah perbedaannya. Oke ya kawan-kawan ya, ini mungkin jarak dari lantai ya 60 cm ada kali ya, sekitar segitu nih. Dan ini harus kita taruh di dalam ruangan nih ya, intinya jangan sampai kehujanan lah, tidak harus di dalam ruangan begini. Cuman kalau tempat kawan-kawan itu dingin ya mungkin bisa diakali dengan ditutup lah kalau malam hari supaya tidak terlalu kedinginan. Dan kita juga kasih lampu. Ini lampu manfaatnya sudah bukan untuk pemanas lagi kawan-kawan ya, ini lampu hanya untuk penerang, makanya kita kasih lampu LED, tapi pilih yang warna kuning untuk mengusir nyamuk, katanya begitu ya. Oke ya kawan-kawan, ini kandang remaja kita. Oke, kita butuh 2 kandang ini. Gampang kawan-kawan, beli kayu ram di toko bangunan, beli kawat ram, beli triplek, udah jadi, bikin sendiri juga gampang. Oke ya kawan-kawan ya. Oke, yuk kita lanjut ke kandang selanjutnya. Oke kawan-kawan, ini kandang pembesaran kita. Kemarin saya bikin kandang ini luasnya 6 kali 20 sehingga bisa dapat 10 kotak ya, 10 kotak. Dan kebetulan ini kita sisain buat ya peralatan-peralatan kita lah, nih masih berantakan
Ya namanya juga dapur ya kawan-kawan ya. Punya 1 2 3 4 5 6 7 8, sehingga kita punya 8 kotak. Bang, kayaknya kita belum mampu nih untuk bikin kandang sebesar itu ya. Kita nanti akan kita cicil ya kawan-kawan ya, karena saya juga tidak langsung blek dapat kandang seperti ini, juga dicicil. Nah, cuman ada beberapa hal, jika kawan-kawan belum bisa untuk buat kandang yang besar seukuran ini, kawan-kawan cukup punya tiga kotak. Ukurannya 2 meter, lebarnya 3 meter. Ini bisa diisi ya mungkin 50 ekor, masih it's okay. Saya pernah ngisi ayam, masukin ayam 50 ekor juga masih aman-aman saja. Yang penting jangan ada yang sakit lah. Kalau sakit langsung kita pisahkan. Yang perlu diperhatikan, kandang pembesaran. Yang pertama, atapnya kasih yang ada dikasih seng, apa namanya ini kawan-kawan ya, bening ya, yang tembus. Nah, supaya nih cahaya matahari masuk di siang hari. Ayamnya juga dapat asupan cahaya matahari. Oh ini kenapa nih? Nah, ini harus kita pisahkan ini. Oke, kita ambil kandang yang agak terang lah, yang ayam yang ayam siap panen kita ya, biar lebih enak. Nah ini harus kita, begitu ini di ayamnya berangkat diambil tengkulak, ini harus kita bersihkan. Oke, yang harus diperhatikan, sirkulasi udara harus tetap ada, seng bening harus ya ya kalau enggak ya maklum lah, yang penting ada cahaya matahari masuk lah intinya. Karena ini juga kadang kalau di tempat daerah panas ini juga nanti akan terlalu panas. Oke, ini kita dindingnya sama dengan ayam indukan kita. Nah, lumayan rapat karena di sini lumayan dingin. Itu di luarnya kita kasih terpal supaya malam angin tidak terlalu besar, tidak membuat ayam kedinginan. Nah, alas kandang kita tetap kasih sekam, ada tempat minum. Nah ini kawan-kawan, tempat makan. Ini selesai ayamnya makan, ini kita nih ya, kebetulan saya masih menggunakan tempat pakan yang seperti ini. Kalau kawan-kawan bisa berinovasi, ini nanti juga kita rencananya mau kita taruh paralon lah, kasih paralon panjang, kita kasih pakan di sana, itu juga lebih efektif ya. Dan inilah kandang akhir dari siklus beternak ayam kampung. Oke, apalagi kira-kira kawan-kawan ya, saya kalau lagi bikin video suka blank ini ya, intinya itulah. Oh ya, oke, udah minum sudah. Oke, nah ini kenapa yang di bawahnya kita kasih rapat tertutup nih, enggak, kalau sewaktu-waktu kita gunakan untuk ini kawan-kawan, untuk induk di sini ya, dia tidak berkelahi, tidak berlaga ya. Nah nanti kita kasih itu yang benar-benar rapat, sedangkan ininya kita atur jaraknya ya. Oke kawan-kawan, alas kandang sudah. Oke, atap sudah. Oh ya, tinggi bangunan itu juga sama dengan indukan kawan-kawan, tergantung situasi cuaca di tempat kawan-kawan. Kalau panas, atapnya kalau bisa jangan seng tapi genteng, sirkulasi udara harus lancar ya. Terus ini tingginya kemarin ini 3 meter kawan-kawan, 3 meter lebih lah, karena dia miring ke sana. Oke lah kawan-kawan, mungkin kalau ada
tambahan nanti mungkin di next video ya kawan-kawan ya, karena saya suka blank kalau bikin video, jadi kadang ingatnya waduh kenapa tidak disampaikan ya tadi ya. Tapi ya mudah-mudahan kawan-kawan mengikuti terus video-video dari kita supaya dapat updatean terbaru. Dan apa yang saya sampaikan sekarang itulah yang saya terapkan sekarang. Ada kemungkinan tidak berubah ke depan. Oh ada, nanti akan berubah. Makanya kawan-kawan yang menonton itu diharapkan ya kalau bisa ikuti terus, karena ada beberapa updatean nih nanti kita akan sampaikan di next video. Oke lah kawan-kawan, itulah mungkin sedikit kandang yang sedikit terkait manajemen kandang yang kita butuhkan untuk 10 ekor induk. Kita punya 3 ini, kalau kita review lagi, kandang induk 2, kandang box 1, kandang remaja 2, kandang seperti ini, kandang pembesaran itu 3, sudah cukup. Oke kawan-kawan, mungkin terkait kandang sampai di sini dulu videonya. Kawan-kawan yang baru bergabung silahkan cek di deskripsi untuk video selanjutnya, atau kalau baru nonton video ini backslash ke video sebelumnya biar berurutan. Nah ini ayam-ayam kita, bentar lagi juga mungkin 1 bulan lagi udah bisa kita panen juga. Oke kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.